Selamat siang teman-teman Historia, kawan-kawan semua dimanapun Anda berada. Seperti sudah kita umumkan bahwa pukul 12 ini kita akan berdiskusi, ngobrol-ngobrol dengan seorang sejarawan yang cukup terkenal dan sejarawan ini puluhan tahun meneliti riwayat hidup Pangeran Diponegoro. Jadi kalau anak Medan bilang ini bukan kaleng-kaleng ini. Jadi beliau ini mungkin sekitar 40 tahun lebih meneliti kehidupan Diponegoro, dan tidak hanya kehidupan Pangeran Diponegoro, tapi beliau juga banyak meneliti tentang sejarah Jawa. Nah, Pak Peter Carey, saya sebut Pak Peter Carey ya, dia kolega saya, tentu senior gitu. Bukunya banyak berderet, dan buku yang paling utama, magnum opus saya, itu berjudul Puasa Ramalan, tentang kehidupan Pangeran Diponegoro. Dia meneliti Pangeran Diponegoro ini seperti saya sudah katakan puluhan tahun. Ini Pak Peter Carey-nya sudah bergabung belum? Ya. Halo Pak Peter, selamat siang. Ya, selamat siang. Ya. Terima kasih sudah hadir di dalam obrolan dialog sejarah di historia.id. Pak Peter sehat ya? Sehat walafiat. Sehat walafiat, terima kasih Pak Peter. Pak Peter, tadi saya sudah membuka pembicaraan dalam talkshow kita kali ini tentang riwayat Pak Peter meneliti kehidupannya Pangeran Diponegoro. Namun karena di sini juga banyak teman-teman muda yang bergabung, banyak anak sekolah, banyak teman-teman mahasiswa yang bergabung. Mungkin nanti saya akan perkenalkan lagi Pak Peter. Teman-teman semua, Pak Peter Carey ini lahir di Rangoon pada tanggal Rangoon, Myanmar, pada tanggal 30 April. Jadi sebentar lagi ulang tahun, 30 April 1948. Pak Peter ini meraih gelar doktornya dari Oxford, Pak ya, Oxford University. Dan disertasi yang ditulisnya tentang kehidupan Diponegoro. Nah, Pak Peter, kita akan mulai perbincangan kita siang ini dengan satu pertanyaan, Pak. Kenapa Bapak bisa tertarik kepada figur Diponegoro? Ya, sebenarnya saya tidak mulai dengan fokus kepada beliau. Itu muncul secara bertahap. Tahap awal adalah bahwa waktu saya selesaikan S1 di Oxford pada tahun 1969, saya bukan ranking 1 atau ranking 2, saya antara dua tingkat. Ya. Jadi saya harus ada ujian lisan. Dan waktu saya sedang siapkan untuk ujian lisan, saya berkumpul dengan pembimbing saya, Richard Cobb, seorang ahli sejarah revolusi Prancis, untuk mempersiapkan diri untuk keesok hari untuk bisa menjawab pertanyaan masing-masing. Jadi waktu kita berkumpul bersama, sedang ngobrol santai di pelataran dari college dia dan minum bir, datang seorang teman dia yang kebetulan adalah ketua dari badan penguji, dan dia pernah bilang kepada saya, Bung, sumpamanya esok hari bisa meyakinkan kami atas jawaban tertulis dengan ujian lisan yang bagus, kamu bisa meraih ranking 1, dan ranking 1 bisa otomatis, sumpamanya Bung punya minat, menempuh satu karier sebagai peneliti sejarah. Sumpamanya mau menempuh karier demikian, akan memilih apa sebagai judul dari skripsi atau judul dari fokus dari penelitian. Dan saya bilang,
ini gampang bagi saya sebab Richard Cobb adalah pembimbing yang sangat inspiratif dan saya akan ambil zaman revolusi Prancis dan mungkin melihat revolusi Prancis dari sudut daerah, bukan dari ibu kota Paris tapi daerah. Dan mungkin saya akan ambil daerah di mana saya bermukim 1 tahun sebagai belajar sastra dan bahasa Prancis. Tapi dia bilang, jangan, ini terlalu padat. Lebih baik, sumpamanya, Anda punya minat untuk dengan revolusi Prancis, ambil dampak dari revolusi Prancis di luar Eropa. Dan ambil Pulau Jawa sebagai contoh, sebab Napoleon kirim seorang Marskal Daendels untuk menerapkan kebijakan reformasi mendasar administratif dan keuangan dan lain-lain di Jawa, Pulau Jawa. Jadi itu taraf pertama. Taraf kedua terjadi waktu saya di Cornell. Dan waktu saya di Cornell... Di Amerika ya? Di Amerika, di upstate New York, di Ithaca. Dan waktu di sana saya berbincang atau saya ditanya oleh panitia saya, Ben Anderson, Oliver Walters, David Wyatt, George Cain, apa sebenarnya minat Anda sebagai skripsi? Dan saya bilang bahwa minat saya adalah revolusi Prancis dan mungkin membuat skripsi mengenai Daendels. Dan mereka bilang bahwa itu bukan bidang mereka. Mereka tidak menulis sejarah dari geladak kapal atau dari veranda dari salah satu kantor VOC, tapi dari akar rumput. Jadi mudah-mudahan Bung bisa belajar bahasa Belanda pada awalnya supaya bisa menguasai sumber, lantas bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Jadi dengan itu, tantangan itu, saya mulai mempersiapkan bahasa Belanda dan setiap hari saya belajar 1 halaman dan lambat laun bisa menjadi 1 bab. Dan 1 hari muncul bab mengenai Perang Jawa dan saya buka De Graaf, Geschiedenis van Indonesia, sejarah umum dari Indonesia. Dan saya lihat ada gambar dari Diponegoro dikawal dengan dia punya pasukan bertombak masuk di dalam perkemahan di Matese di tengah-tengah Kali Progo di bawah keresidenan lama di Magelang. Dan saya agak penasaran, menarik, tidak bisa melihat wajah tapi sosok yang menarik. Jadi saya mengalih dari ada semacam kontak batin dan saya mengalih dari Daendels kepada Diponegoro waktu itu. Jadi itu tahap kedua. Dan tahap ketiga terjadi waktu saya datang untuk pertama kali ke Indonesia. Saya pakai senja utama ke Jogja dan tiba di Jogja. Tahun berapa itu, Pak? Malam tahun 71. Saya tiba di Jogja bulan Desember 71. Dan waktu itu saya cari losmen di Jalan Malioboro. Ternyata di losmen yang saya cari ada teman baik saya dari Jakarta yang sedang bertugas di Gunung Kidul untuk meningkatkan gizi dari penduduk Gunung Kidul di Wonosari. Dan dia ajak saya untuk nonton Wayang Wong. Dan Wayang Wong, saya tanya itu Wayang Wong, itu agak jauh dari pusat kota. Kita naik becak melalui sawah dengan koneng-koneng, lantas kita masuk di dalam satu pelataran dan ternyata hanya 2 jam sesudah tiba di Jogja, saya di pelataran dari puing-puing dari bekas kediaman Diponegoro di Tegarejo. Jadi ada semacam petunjuk secara yang tidak diduga bahwa ini salah satu pilihan yang tepat. Itu kemudian sejak saat itu Bapak mengalihkan fokus perhatian Bapak dari yang semula untuk menggarap Daendels, kemudian mulai fokus kepada Pangeran Diponegoro dengan perjalanan dalam tanda kutip ada pertemuan-pertemuan batin gitu Pak ya? Iya, itu diarahkan secara agak halus, tidak seketika, tapi itu memberi kesempatan bagi saya untuk membawa salah satu figur lain sebagai figur transisi di dalam salah satu zaman yang sangat bergejolak di dalam sejarah manusia, yaitu zaman revolusi Prancis dan Perang Napoleon.
Jadi daripada Daindl sebagai figur transisi utama, saya ambil Diponegoro sebagai figur transisi utama, dan itu adalah tantangan yang saya harus ada identitas kedua di dalam budaya, bahasa, dan sastra Jawa. Pak, kita sejarawan selalu dididik ya, sejarawan profesional selalu dididik untuk mengakses sumber first hand, sumber tangan pertama atau sumber primer. Artinya kita juga dididik untuk belajar bahasa sumber itu sendiri. Tadi Bapak cerita Bapak belajar bahasa Belanda untuk membaca sumber bahasa Belanda. Kemudian yang kedua tentu Bapak juga harus membaca belajar bahasa Indonesia dan kemudian juga mengakses sumber-sumber berbahasa Jawa. Bapak bisa cerita nggak bagaimana proses belajar bahasa-bahasa sumber tersebut sehingga Bapak sekarang mahir berbahasa Indonesia dan mahir juga membaca dokumen-dokumen berbahasa Jawa, beraksara Jawa yang bisa dikategorikan Jawa kuno gitu, Pak. Iya, sebenarnya itu bukan Jawa kuno, itu tidak negara katakama atau emputan tular ya. Ini bahasa Jawa modern, walaupun agak kuno dan agak khas, sebab kalau kita baca babat itu di dalam bahasa yang sastrawi untuk Majapahit ya. Jadi bukan bahasa yang sehari-hari. Tapi proses adalah awalnya di Cornell sangat lengkap sekali dengan fasilitas, sebab itu diberi federal grant pada tahun 50-an untuk membangkitkan pengetahuan mengenai sastra dan bahasa yang langka. Jadi mereka mengajar bahasa Indonesia, dan saya punya guru yang sangat mahir bahasa Indonesia, John U. Wolfe, yang membuat salah satu buku pedoman untuk belajar. Jadi setiap hari saya bangun jam 6 dan saya melalui pelataran yang penuh salju, pergi ke kampus untuk belajar sebelum presentasi atau sebelum lectures mulai jam 9. Jadi saya belajar sejam setiap hari untuk belajar bahasa Indonesia. Dan sesudah setahun, saya ambil kesempatan untuk naik kapal laut Indonesia, SS Samratulangi, yang pergi dari Staten Island kepada Teluk Betung selama 3 bulan, dan saya berlayar ke Indonesia melalui salah satu taman mini Indonesia ya, yaitu kapal dengan nahoda dari Minangkabau, dari first opsir 1 dari Ambon, opsir kedua dari Sumatera Selatan, dan kepala mesin dari Jawa Tengah. Jadi macam-macam, itu satu mikrokosm dari Indonesia. Dan setiap hari ada laut lepas dan ada kapal. Jadi setiap hari saya harus pakai bahasa Indonesia. Dan saya ikut dengan kelasi untuk bertugas di atas kapal untuk chat dan untuk ambil nayeng dari tempat-tempat di atas geladak. Ya. Jadi itu kesempatan kedua, kesempatan yang sangat aktual. Dan kesempatan ketiga mulai waktu saya di Jawa, Jawa Tengah, di Jogja pada khususnya, saya bisa belajar bahasa Jawa dari seorang keraton yang namanya siapa itu, Mujanatistomo, Pak Mujanatistomo, yang membuat salah satu buku pedoman mengenai naskah, dan dia mengajar saya di rumah dia di Ratawijayan, dan di rumah dia di Ratawijayan juga ada seorang Jerman yang juga ikut, seorang Jerman yang membuat salah satu buku pedoman untuk naskah keraton pertama. Ya. Jadi ini kesempatan kedua, dan saya juga diberi kartu izin dari Pangeran Purboyo untuk masuk setiap hari ke tepas perpustakaan di keraton, tepas Widyotomo, tempat di keraton. Ya, menarik Pak, menarik. Terima kasih pemaparan Bapak tentang perjalanan karir Bapak di awal sebagai sejarawan yang kemudian meneliti tentang Diponegoro. Pertanyaan saya berikutnya Pak,
ketika Bapak sudah mahir menguasai bahasa sumber, dokumen-dokumen yang Bapak temukan, misalkan dokumen yang berkenaan tentang hidupnya Pangeran Diponegoro, itu apa Pak? Sumber primer yang Bapak baca. Kemudian keterangan sejarah di dalam arsip primer yang kemudian membawa Bapak semakin dalam mengikuti riwayat hidupnya Pangeran Diponegoro sehingga menemukan berbagai macam fakta tentang kehidupannya yang selama ini mungkin hanya tersisa sebagai legenda, mitos, Sure. gitu kan Pak. Ya, sebenarnya zaman dari Pangeran Diponegoro dan zaman dari Perang Jawa sangat kaya sebab semacam ada perang ketas ya antara pejabat Belanda, orang yang mengusul ini, mengusul itu. Jadi ada 3 macam sumber yang paling pokok bagi saya. Salah satu sumber adalah arsip Belanda dan Inggris yang bisa ditemukan di arsip di London seperti India Office Library, sekarang British Library, bisa ditemukan di Algemene Rijksarchief, sekarang National Archief, National Archief, ya. dan juga di ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Dan mereka sangat kaya sekali dengan surat dari residen. Surat dari residen macam-macam, tapi itu bisa ditelusuri dari zaman Diponegoro kecil, waktu masih di Tegarejo, sampai ke Perang Jawa. Ya. Dan juga ada Algemene Verslag, dan ada Politik Verslag, dan ada Geheime Politik Verslag. Ya. Jadi setiap tahun ada, dan juga ada Memory van Overgraaf. Jadi waktu sudah meletakkan jabatan, menulis secara terperinci apa sebenarnya sedang terjadi di keresidenan ini, di keresidenan Jogja. Jadi pertama adalah korpus dari surat-surat Eropa, surat Inggris, surat Prancis, surat Belanda. Korpus kedua adalah boleh dikatakan ya, walaupun ditulis dalam bahasa Belanda atau bahasa Prancis dan Inggris, lebih personal, lebih intim. Ada dagboek, ya, dagboek dari orang yang ditugaskan untuk mengkawal Diponegoro dari Magelang pada hari Minggu 28 Maret sampai ke Batavia, sampai ke Jakarta melalui Ungaran dan Semarang. Ya. Jadi itu ada laporan pribadi khusus untuk Gubernur Jenderal yang ditulis oleh perwira Paswal yang ditugaskan untuk mengkawal Diponegoro. Pertama, menantu de Kock, Mayor de Stroos, ada penerjemah resmi untuk tentara Belanda, Johan Jacob Roeps, kapten, yang mahir bahasa Jawa sejak kecil sebab semua keluarga meninggal seketika dengan wabah pes seperti sekarang, dan dia dibesarkan oleh Nyai di Semarang. Dan ketiga adalah dagboek dari seorang Jerman, Julius Heinrich Nölle, yang menjadi ajutan militer untuk Van den Bosch yang mengkawal Diponegoro dari Batavia sampai Manado. Jadi itu bukan resmi, secara sangat personal. Mereka makan bersama Diponegoro, mengobrol, macam-macam ngobrolan. Jadi ini bisa membuka salah satu cakrawala, salah satu jendela kepada hidup yang jauh lebih intim dan pribadi. Dan kelompok ketiga adalah kelompok dari Babad, ya, Babad. Dan sangat kaya sekali sebenarnya. Ada Babad yang ditulis Diponegoro sendiri dengan lockdown 25 tahun di Fort New Amsterdam di Manado dan Fort Rotterdam di Makassar. Dia menulis autobiografi dalam 9 bulan, Babad Diponegoro. Bagaimana riwayat hidup dia sendiri, bagaimana pengalaman, dan dia tulis bukan untuk salah satu readership yang sejarawan, tapi untuk dia punya keluarga kedua yang lahir di dalam pengasingan, supaya mereka bisa dididik sebagai orang Jawa. Mereka tahu bahasa dan sastra Jawa, adat istiadat Jawa, dan juga bisa dididik sebagai muslimin yang saleh. Jadi ada 1.150 folio dari Babad Diponegoro sendiri. Sebagian sudah diterbitkan oleh Russia
di Solo pada Oke. 1908-1909 dalam 2 jilid. Kedua adalah buku Kedung Kebo. Buku Kedung Kebo ditulis oleh seorang musuh, boleh dikatakan musuh bebuyutan, tapi juga searah dengan Diponegoro sebab dua-duanya adalah santri di Melangi, di pesantren Melangi bersama. Dia menjadi seorang yang mengabdi kepada Solo, menjadi Mantri Ulu-Ulu, Mantri Gladak, namanya Resudiwirio, dan waktu perang dia menjadi wakil komandan dari pasukan yang dikirim dari Solo untuk mempertahankan interest atau untuk mempertahankan kepentingan Solo di Bagelen Timur, dan pasca perang dia diangkat sebagai bupati perdana di Purworejo. Dia mengusul bahwa Purworejo harus diganti nama dari satu nama yang tidak keren untuk menjadi salah satu pusat afdeling dari Berengkalan menjadi Purworejo pada tahun Februari 1831. Dan sebagai salah satu urteks, dia bekerja dengan salah satu komandan di Diponegoro namanya Ali Basa Pangalasan, Basa Kerto Pangalasan, yang bermukim di Semarang sesudah perang. Jadi ada kampung Basaan dekat di Bojong di Semarang yang sangat dekat dengan Diponegoro. Jadi dia menjadi salah satu narasumber untuk Cokronegoro dan salah satu juru tulis. Dan dia menulis satu babat yang sangat menarik sekali, tapi bertolak belakang dengan Diponegoro sendiri. Yang ketiga adalah Hikayat Tondano yang ditulis atas kehendak Kiai Mojo waktu dia diasingkan di Kampung Jawa Tondano, yang memberi pandangan terhadap Diponegoro yang juga sangat kritis, tapi bukan dari pihak priai, tapi dari pihak santri, sebab dia kiai pesantren di Mojo yang diasingkan oleh Belanda sampai ke Minahasa. Dan keempat dan kelima adalah babat yang ditulis di Jogja, di Keraton Jogja oleh Basa Gondokusumo dan Pangeran Suryanegoro. Pangeran Suryanegoro adalah anak dari adik Diponegoro, Hamengkubuwono keempat, dan Basa Gondokusumo adalah salah satu bahasa muda di Diponegoro yang asal-usul dari keluarga Danurejan di Banyumas, di Karanganyar. Jadi ini ada 3 jilid, dan hero, pahlawan untuk Babad Ngayogyo Karto, jilid 1, 2, 3, adalah bukan Diponegoro, bukan Cokronegoro, bukan Kiai Mojo, tapi Kraton. Dan juga di Solo punya babad sedemikian. Jadi sangat kaya sekali. Dan sebenarnya semua babad itu harus online sekarang. Oke, baik Pak, terima kasih. Nah, pertanyaan yang penting, yang ketiga saya tanyakan, apa yang membuat Pangeran Diponegoro melawan otoritas kolonial? Ini kompleks ya. Sebenarnya kita ditakdirkan untuk hidup dengan warisan Belanda. Warisan Belanda macam-macam. Kita punya warisan Belanda kuliner, warisan Belanda arsitektur, warisan Belanda politik, warisan Belanda salah satu warisan yang sangat tipis sekali dalam arti pendidikan. Tapi salah satu warisan adalah historiografi. Dan bagi Belanda, mereka mencapkan Diponegoro bukan seorang Ratu Adil, bukan seorang yang peduli wong cilik, tapi seorang yang frustrasi sebab tidak diangkat sebagai sultan, dan anti modern sebab dia memberontak hanya sepele sebab Belanda mau melebarkan jalan dekat dengan kediaman di Tegarejo, dan dia memberontak atas isu yang sebenarnya tidak semestinya, dan itu sama sekali keliru sebab Diponegoro lahir pada tahun 1785, dibesarkan di dalam tatanan lama Jawa, dan dia bisa menyaksikan waktu dia sudah belasan tahun, waktu dia sudah 20 tahun, dia bisa menyaksikan bagaimana tsunami dari revolusi Prancis melanda Pulau Jawa, melanda Jogja, melanda
kediaman sendiri, melanda hidup sendiri dengan datang seorang Dindles, datang seorang Raffles yang notabene memakai pasukan India Sepoy untuk membeda Jogja, untuk menaklukkan Jogja secara sangat brutal. Jadi waktu dia masih muda sekali, dia bisa menyaksikan satu hidup total berubah. Seperti sekarang dengan COVID-19, total berubah hidup kami. Daripada berkumpul di kantor Historia, kita tatap muka melalui Zoom dan melalui Instagram yang pertama kali saya pakai untuk semacam ini. Jadi dia hidup di dalam satu masyarakat yang bergejolak, masyarakat yang sedang dilanda tsunami dari revolusi industri Inggris yang membuahkan senjata modern, meriam modern, dan juga revolusi politik dari Prancis yang mengubah nasib dari budak atau nasib dari orang yang menjadi hanya penduduk menjadi warga, citizens, ya. Jadi latar belakang dari Diponegoro adalah latar belakang yang bisa menyaksikan dan dia ditempa di dalam satu masyarakat yang mengalami pengalaman yang sangat pahit sekali. Pengalaman yang sangat pahit bahwa azas, landasan dari masyarakat, landasan dari agama, landasan dari hukum, landasan dari sosioekonomi berubah 180 derajat atas dampak. Ya. Jadi pemberontakan Diponegoro bukan pemberontakan atas sepele. Dia tidak mengincar kesultanan, dia tidak memberontak hanya sepele dengan jalan, tapi oleh isu-isu yang sangat dalam sekali mengenai isu dari kepribadian Jawa. Dan bisa dibilang bahwa ada 3 kata. I want respect. Saya membutuhkan dihargai. Kalau dihargai, silakan. Dan pada akhir perang, dia menawari 3 kemungkinan bagi Belanda. Pertama, hengkang kaki dari Belanda dan pulang ke negeri yang dingin di areal barat laut Eropa, tapi kita masih tetap akan menjadi teman, masih akan ada hubungan dagang bersama. Ya? Atau kedua, menetap di Pulau Jawa sebab sudah kerasan di sini dan mau menetap sebagai orang Kristen dan orang yang masih memakai adat istiadat Belanda, silakan. Kamu bisa ada 2 kota di areal pasisir, Batavia, Jakarta, dan Semarang. Dan di kota tua dari Semarang, kota tua dari Batavia, mereka bisa ada gereja, sekolah, dan lain-lain. Tapi ada syarat, 2 syarat. Pertama, seumpamanya mau menetap di sini dan mau menyewa tanah, harus bayar harga yang layak. Bukan orang politik yang khusus, yang privileged, bisa membayar ke-10 seperti waktu Kultus del Sol. Dan kedua, kalau beli produk hasil dari Pulau Jawa, harus bayar dengan harga yang sesuai dengan norma internasional. Ya? Kalau demikian, silakan seperti Cipto Mangunkusumo dan Iefi Dasdeka dan Ki Hajar Dewantara dari Indisa Partai. Indisa Partai adalah untuk semua bangsa yang di sini. Ada orang Indo, ada orang Tionghoa Peranakan, ada Arab Peranakan, ada orang pribumi dari macam-macam etnis. Semua kalau mereka anggap Nusantara sebagai rumah mereka, silakan menetap di sini. Dan ketiga, seumpamanya masuk Islam akan dinaikkan pangkat pun militer pun sivil. Oke, jadi Diponegoro sempat menawarkan skema itu kepada Belanda. Ya. Pertanyaan berikutnya Pak, tadi sudah dijawab, ternyata Diponegoro melawan Belanda bukan karena hal sepele tanahnya itu hendak dilanggar gitu oleh pemerintah kolonial waktu itu, bukan, ternyata lebih dia juga punya pengalaman dari masa mudanya melihat bagaimana Raffles kemudian menyerang
Jogja, dan itu membekas dan mendorong dia untuk kemudian tumbuh besar menjadi seorang rebel atau pemberontak gitu yang kemudian melawan kesewenangan kolonial. Nah Pak, dalam Perang Jawa yang berlangsung selama 5 tahun 1825 sampai dengan 1830 itu kan nyaris membuat Belanda bangkrut Pak, kehabisan uang untuk memerangi. Sebetulnya bagaimana bisa seorang Pangeran Diponegoro dengan senjata ala kadarnya dibandingkan dengan senjata api milik Belanda gitu ya Pak pada waktu itu. Ini kan perang yang sebetulnya asimetris gitu. Apa yang dilakukan oleh Diponegoro sampai melakukan perang 5 tahun itu Pak? Strategi apa saja? Ya, strategi adalah strategi yang pertama adalah semacam franchise ya. Jadi Diponegoro ada di Selarong atau ada di Dekso, ada di Kemusu, ada di Kulon Progo. Jadi ada markas. Tapi selain markas ada beberapa front yang dibuka oleh dia punya sekutu. Seperti di Blora atau di Demak atau di Serang. Oleh Raden Ayu Serang dan anak Pangeran Serang untuk melawan Semarang ya pada bulan September 1825. Atau dia punya naksanak adalah naksanak dari Eyang Buyutnya Ratu Ageng Raden Tumenggung Mas Tumenggung Kartodirjo di areal Madiun yang memberontak pada Desember 1825 sampai Januari 1826. Ada juga dia punya ipar Raden Tumenggung Sosrojilogo yang menjadi wakil komandan dari pasukan Jogja yang memberontak di Bojonegoro dan bisa menembus sampai Rembang, Lasem, dan Tuban dalam salah satu serangan kilat. Jadi jangan percaya bahwa itu seperti semacam tentara Napoleonik ya. Itu semacam franchise di mana-mana ada orang yang diakui di Diponegoro sebagai daulat tuanku, sebagai seorang basa, sebagai seorang dula, sebagai seorang yang wakil dari Ratu Adil. Tapi mereka membuka front-front sendiri atau keluarga Danurejan, Karanganyar, Banyumas atau areal dari Kedu dengan Danuningrat. Jadi ada semacam delegasi. Ya. Dan kedua, sesudah 1826 ada sistem peperangan yang sebenarnya diikut oleh TB Sumatupang dan Jenderal Sudirman waktu mereka bisa menaklukkan Belanda sesudah clash kedua, sesudah operasi Krai dengan memakai sistem gerilyawan dan orang Jawa bisa makan dari buah-buahan di alas, bisa tidur di atas rawa, bisa tidur di dalam gua, bisa mempertahankan kesehatan dengan pakai jamu. Tapi orang Belanda yang datang langsung dari Eropa banyak yang sakit dan banyak yang mati. Jadi ada kira-kira 30,000 pasukan yang diterapkan dan dari 30,000 pasukan yang bergelir di sini, ada 7,000 pasukan Hochtruppen dari Manado, Ambon, dari luar Pulau Jawa, Bugis atau Madura yang meninggal dan ada 8,000 yang meninggal orang Eropa. Tapi kebanyakan 75% dari orang Eropa yang meninggal, mereka meninggal dari sakit, bukan meninggal di medan pertempuran. Ya, jadi ada seperti Stalin bilang, ya kita punya salah satu jenderal adalah musim dingin ya terhadap Hitler. Kita juga bisa memakai pengetahuan kami mengenai selak beluk dari Rusia pada musim dingin untuk menaklukkan Nazi Jerman di Stalingrad. Dan itu sama dengan Diponegoro, dan Diponegoro punya pasukan selak teka-teki dari alam. Sumamanya Diponegoro sendiri seorang mahir naik kuda. Dia bisa menebrang Kali Progo, walaupun Kali Progo sedang banjir, sebab dia tahu bagaimana letak dari areal-areal yang agak dangkal supaya dia bisa menyeberang dengan pakai kuda, dengan pasukan. Tapi Belanda tidak tahu apa sebenarnya tempat untuk menyeberang Kali Progo, walaupun tidak ada jembatan. Ya. Jadi dia pengetahuan wilayah ya?
pengetahuan wilayah yang sangat cerdas dan dia bisa membuat sergapan, ya sergapan yang seumpamanya kuda akan bersuara, dia memakai garam di atas lidah kuda supaya mereka diam, ya. Jadi ada semacam atau orang yang dibiarkan masuk di dalam satu jalan, tapi mereka ditutup dari belakang, ya. Atau orang petani biasa, tapi mereka punya keris di dalam sabuk dan langsung ada bambu dan keris ditaruh di atas bambu dan itu langsung menjadi tombak. Jadi orang bisa menjadi petani biasa, tapi juga bisa menjadi pasukan, prajurit. Ada juga perempuan yang ikut. Ada tempat-tempat di Kulon Progo yang pabrik dari mesiu. Ada tempat Kota Gede yang pabrik dari mesiu dan meriam. Ada ya mereka datangkan meriam dari Amerika dan Inggris yang bermuara di Kali Progo untuk beli dan juga mereka ambil dari Belanda sendiri dan impor mesiu dari Semarang, tapi mesiu ditaruh di bawah ikan asing supaya anjing Belanda tidak bisa membau. Oh, baik Pak. Kita bicara tadi tentang strategi perang Pangeran Diponegoro yang ternyata sebegitu luasnya wilayah peperangan itu tidak dengan cara memobilisasi pasukan, tapi ternyata ada dukungan atau pernyataan kesetiaan dari beberapa daerah di Jawa terhadap Diponegoro. Pertanyaan saya berikutnya Pak, apa betul Pak Pangeran Diponegoro itu dibantu oleh pasukan yang didatangkan dari Turki? Bukan, sama sekali tidak. Tidak, sama sekali tidak apa Pak? Sama sekali tidak ada bukti bahwa Turki di dalam arsip Ottoman di Ankara dan Istanbul. Dan kita tahu itu dari penelitian dari Ismail Hakikadi, seorang peneliti muda Turki, bahwa di dalam arsip Ottoman ada sama sekali tidak ada yang disebutkan mengetahui dengan dekat atau mereka kirim pasukan atau kirim dukungan. Itu lain dengan Aceh pada akhir abad 19. Itu lain dengan situasi pada pertengahan dari abad 19. Tapi Diponegoro punya kagum kepada Turki Ottoman, jadi dia menamakan resimen pribadi Bulkio, Arkio, Turkio, dan pangkat adalah Pasha, Basa, dan Dullah yang diambil dari sistem kemiliteran Turki Ottoman. Jadi dia punya kagum dan dia tahu sedikit sepintas selalu mengenai Turki Ottoman sebab dia punya teman baik yang menjadi penasihat agamis, Haji Badruddin, pemimpin dari resimen Suryogomo, resimen agamis dari Keraton Jogja, yang pernah menjadi pemimpin dari rombongan haji dari Keraton Jogja kepada Haramain pada 1808, 1811, dan seterusnya. Dan dia menceritakan apa sebenarnya situasi di Haramain, di Mekah dan Medina, waktu ada pasukan Turki Ottoman yang menduduki Haramain setelah mengusir yang menduduki Wahabi, ya, antara 1803 dan 1812. Jadi itu bukan, it's not a closed book, bukan satu buku yang tertutup bagi dia. Dia kagum dan mungkin kita bisa memberi pandangan bahwa Diponegoro memang seorang revolusioner sebab dia memakai pola yang radikal berbeda dengan pola Eropa, dengan memakai Turki Ottoman sebagai tuladan, sebagai salah satu mercusuar untuk salah satu kekuatan yang menjadi bendung dari tsunami dari Eropa Barat kepada Timur Tengah. Baik Pak. Pak Peter, tadi disebutkan bahwa di dalam sumber-sumber Turki tidak ada bukti yang bisa ditunjukkan bahwa ketika Perang Jawa tersebut ada bala bantuan pasukan Turki ke Pangeran Diponegoro. Apakah Bapak juga pernah memeriksa sumber-sumber tersebut langsung?
Tidak, tapi waktu saya sedang mengajukan Baba Diponegoro sebagai warisan dunia, ada pertanyaan dari panitia di Paris, UNESCO, apa sebenarnya kita bisa mengetahui bahwa bisa memaklumi bahwa Baba Diponegoro ada salah satu sumber yang sangat penting sekali bagi orang Jawa dan Indonesia. Apa sebenarnya dampak untuk dunia? Jadi saya dengan sangat seksama dan sangat teliti hubungi sejarawan di Turki untuk menggali arsip Ottoman pada waktu itu, sebab kalau sumpamanya ada bukti bahwa Turki Ottoman punya minat, ini akan memperkuatkan argumen kami kepada UNESCO bahwa perang Diponegoro, figur Diponegoro dan naskah Baba Diponegoro punya gaung bukan hanya di Asia Tenggara, punya gaung bukan hanya di dalam sejarah kolonial, tapi punya gaung internasional, punya gaung di areal dari Turki Ottoman. Tapi sayang, 1000 kali sayang, kita tidak bisa menemukan. Oke, tidak bisa menemukan bahwa memang ada bala bantuan pasukan dari Turki yang datang ke tanah Jawa untuk membantu perangnya Diponegoro. Kecuali bahwa memang Diponegoro itu memiliki kekaguman terhadap pasukan Ottoman Turki, sehingga dia terinspirasi menggunakan beberapa nama posisi bagi pemimpin pasukannya sebagai juga nama pemimpin pasukan dia, seperti Ali Basa, atau Pasha, atau Dullah tadi seperti dikatakan oleh Pak Peter. Nah, Pak Peter, pertanyaan berikutnya ini tidak terasa sudah 45 menit. Pertanyaan berikutnya gini, Pak. Kemarin sempat ramai di media sosial mengenai Pangeran Diponegoro yang ternyata juga minum minuman beralkohol, itu anggur. Dari mana keterangan itu Bapak dapatkan? Saya mendapat keterangan itu dari Dagboek, dari Justus Heinrich Knolle, yang pengawal ajudan militer Belanda kepada ajudan militer asal-usul dari Jerman yang menjadi ajudan dari Van den Bosch yang ditugaskan untuk bergabung dengan Diponegoro selama 6 minggu dari 30 April sampai 20 Juni 1830. Dan di atas kapal Pollux tiba-tiba datang satu saat di mana Knolle mengajukan anggur dari Rhineland kepada Diponegoro. Diponegoro mengicipi dan dia bilang, sebenarnya waktu saya ada di keresidenan, apalagi dengan residen Smisat, waktu saya ke Bedoyo untuk menghadap dengan residen, Nyonya Smisat selalu membawa saya salah satu gelas anggur Constantia, sebab dia tahu itu anggur dari tempat pengasingan dari Sheikh Yusuf di atas Afrika Selatan adalah kesenangan saya waktu itu, Dan kita tahu lain lalang lain beladang, itu satu dunia yang sangat syarat sekali dengan minuman alkohol, sebab sumpamanya saya residen di Jogja, saya punya tugas untuk menjamu tamu-tamu ageng atau di Frederberg atau di Rustenburg keresidenan dengan menyuguhkan minuman keras. Bagi Diponegoro, dia bukan seorang social drinker. Dia hanya sok-sok dan dia memilih satu anggur yang sebenarnya sangat keren sekali. Kesenangan dari orang seperti Dickens atau Jane Austen atau seperti Napoleon sendiri atau William I. Jadi bukan sembarangan, bukan berkelas lah, Pak. Berkelas. He's not a social drinker. Dan kita tahu dari buku yang terakhir, mutakhir dari Mo Recliffe, bahwa Raden Mas Said, seorang Islam yang saleh, dia menulis satu kopi atau melafalkan 6 kali Al-Quran. Dia juga sangat gemar Yenever, sehingga waktu di Salatiga, waktu sedang dengan Nicholas Hartink, sedang bernegosiasi
Perjanjian Salatiga yang mendirikan Mangkunegaran pada 16 Maret 1757, bahwa Hating menegur Raden Masai dan bilang sangat tidak pantas seorang pangeran suka minuman dari rakyat kebanyakan. Ya never, lebih baik Anda memakai anggur, tapi Raden Masai tidak peduli. Jadi jangan kita membawa ukuran dari zaman sekarang kepada zaman 200 tahun yang lalu. 200 tahun yang lalu, Batavia, Jakarta adalah kota dari budak. Ya. Di mana-mana kita bisa membaca di koran, Batavia's Courant, adalah advertensi untuk menjual budak dari Kupang atau budak dari Bali atau budak dari Sumbawa. Ya, jadi ini seperti LP Hartley bilang, the past is a foreign country. They do things differently there. Ya, yang lain ladang, lain ilalang. Adalah salah satu negara asing. Mereka punya adat istiadat yang bertolak belakang dengan kami. Ya, so seorang Haji Agus Salim, dia senang minum anggur. Jennifer. Seorang yang mendirikan Pakistan, Jinnah, Muhammad Ali Jinnah, ya, dia setiap malam minum whisky and soda, ya. And this is the adat. Sekarang kita pakai handphone, ya. Mungkin dalam 100 tahun tidak usah pakai handphone sebab kita sudah punya radar sendiri, punya kesempatan, atau kita punya chip sendiri di dalam badan yang bisa hubungi langsung, ya. So jangan membuat, saya kira itu it's a category mistake. Dan sebenarnya dari Goro was not a drunkard. He drank very sparingly. Dia punya selera yang sangat khas. Dia sangat jarang, sangat langka. Tapi ternyata seperti Raden Masai, seperti Pangeran Notoprojo, seperti ahli bahasa Pengalasan yang bukan hanya minum keras tapi juga senang opium, ya. Itu ya cara adat dan cara bersosialisasi sangat berbeda. Betul Pak. Jadi memang pandangan yang melihat itu dari ukuran sekarang berpotensi untuk mendistorsi informasi sejarah dan juga mereduksi kebenaran faktual dari sejarah itu sendiri, ya Pak. Jadi yang kemudian artinya juga tidak bisa menjadi satu ukuran bahwa itu merusak atau dari aspek moralitas gitu ya Pak. Karena pada kenyataannya Pangeran Diponegoro ini berperang 5 tahun dan nyaris membangkrutkan Belanda, dan itu juga kita tidak bisa kemudian melihat satu kebiasaan itu sebagai satu ukuran moralitas tertentu ya Pak. Sama sekali tidak. Sumpamanya dia adalah seorang opium addict seperti Pangeran Serang, itu lain hal, tapi dia bukan seperti itu. Dia punya ketegasan batin dan ketegasan lahiriah yang dikagumi oleh seorang General de Kock. General de Kock di dalam tulisan pribadi bilang pangeran itu harus dibuat dari besi. Sebab kalau saya baca laporan dari perwira lapangan saya, di mana dia sedang bermalam di bawah pohon atau di gubuk atau di gua, ya. Jadi dia seorang yang punya keteguhan hati yang sangat kuat sekali. Dan itu incidental. Dia juga seorang pangeran, jadi dia punya banyak istri. Itu lain hal, itu bukan satu pelecehan, itu satu realitas, ya, dari zaman, ya. Seperti kita harus mengerti, dan seorang sejarawan selain menguasai bahasa, selain menguasai sumber, juga harus punya identitas kedua di dalam dunia yang radikal berbeda dengan sekarang. Sebab kalau kita ambil ukuran dari sekarang kepada zaman yang lama, kita akan sangat kecewa. Ya, seorang atau mengapa
seorang Raden Saleh tidak bisa menjadi pahlawan nasional. Ya, sebagai ukuran dari zaman sekarang, dia bergabung dengan Belanda. Atau seorang Ruslan Ghani menerima wang dari Belanda, tidak bisa menjadi pahlawan nasional. Tapi sebenarnya Ruslan Ghani, Abdul Ghani dan Raden Saleh, dia punya salah satu siasat yang sangat tepat sekali untuk anti kolonial. Ya, ya Pak. Pak, ini kita sudah masuk ke sesi Q&A. Ya. Ada pertanyaan yang penting, pertanyaan yang penting Pak. Apa namanya, tentang hubungan Pangeran Diponegoro dengan seorang perempuan Tionghoa. Itu bagaimana ceritanya, Pak? Well, itu dari dia sendiri. Sebenarnya kita harus melihat konteks, ya. Konteks adalah spiritual, mistik, konteks intim, dan konteks sosioekonomi. Sosioekonomi begini. Sejak dahulu, sejak Majapahit, sebelum Majapahit, kita tahu dari kuburan panjang di Majapahit, dari terakota di Majapahit, dari Picis, Wang Picis, dari Ming, dari Sung Selatan, Sung Utara, dari zaman Han, bahwa orang dari Tiongkok daratan pernah datang ke sini dan pernah masuk di dalam budaya lokal. Lasem, Rembang, Tuban, areal dari pasisir. Mereka menjadi peranakan. Dan peranakan artinya bahwa selain campur darah juga masuk Islam. Ya? Jadi situasi demikian. Diponegoro sendiri, dia punya istri pertama yang resmi dari Cepu. Istri putri dari Raden Tumenggung dari Panolan itu, nama dari Cepu yang Bojonegoro, adalah keturunan Tionghoa. Ya, kita tahu itu dari dia punya favorit waktu perang Kusumo, Pangeran Ngabe yang disergap dan dibunuh di sergapan di Gunung Kelir pada 21 September 1829. Dia adalah punya darah Tionghoa sebab ibunda Masayu Sumarsanawati adalah dari pasisir dan menjadi istri favorit dari Hamengkubuwono II. Hamengkubuwono II sendiri punya dukun, punya dokter pribadi, seorang peranakan Tionghoa. Kalau waktu Pakau Alam sedang diringkus di dalam penjara di Cirebon, dia punya pengikut yang menjadi juru tulis dia di Cirebon yang seorang peranakan Tionghoa. Jadi situasi sangat majemuk, sangat bau-membau. Seorang Diponegoro punya tamu Al-Ansari, ya, dari Jeddah. Dia punya dokter pribadi dari Benggala, ya. Dia punya paman favorit dari peranakan Tionghoa. Ya. Itu hanya menjadi masalah sesudah Belanda kembali 1816 dan menerapkan sistem bandar tol. Ya. Bandar tol adalah sistem dari pajak indirect. Kalau salah satu negara yang sudah sophisticated akan ada pajak yang direct, ya, dengan kadastra, dengan tahu apa sebenarnya net worth dari warga. Tapi Belanda tidak bisa itu. Mereka tidak punya resources atau kesempatan. Jadi mereka pakai bandar tol. Dan bandar tol didatangkan orang-orang Tionghoa yang bukan peranakan, yang baru saja dari Guangdong atau dari Fujian atau dari Kanton untuk menjadi ujung tombak dari sistem kepajakan yang sangat tidak adil, sangat tidak manusiawi dari pemerintah Belanda pasca 1816. Jadi isu etnis muncul. Ya. Dan waktu Diponegoro sedang diusir dari Tegarejo, juga ada pemberontakan massal petani di Kedu Selatan, dan mereka mengincar orang Eropa yang menjadi petugas pajak dan juga mengincar etnis Tionghoa, sehingga ada semacam pembantaian massal. Dan itu mulai menjadi ranju. Sebelumnya tidak menjadi ranju, sebab ya kalau kita ke
Eichmann Institute dan membuat salah satu DNA test dari darah seperti Bung Boni pernah buat dengan eksibisi di Museum Nasional. Kita bisa tahu bahwa sebenarnya asal-usul kami sangat majemuk sekali. Saya orang Inggris, konon orang Inggris, tapi saya punya salah satu leluhur yang tidak sah dan keluarga saya mendorong saya membuat satu DNA test. Dan waktu itu muncul asal-usul saya dari Jerman abad 16, bukan dari Inggris sama sekali. Ya, jadi orang pribumi, konon pribumi, ya 70% mungkin Australasia, tapi ada 30%, ada 10% dari India, ada 6% dari Asia Timur, ada 6% dari Afrika, sebab 2000 tahun sebelum Kristus, orang-orang dari Nusantara menjadi asal-usul dari kolonisasi di Afrika. Ya? Jadi waktu di Ponorogo dipijit di Kedaren dekat Telangu sebelum Gowok, dia menjadi main secara yang tidak sah dengan pemijit seorang peranakan Tionghoa yang menjadi tahanan perang, dan dia merasa sebagai seorang Jawa sebenarnya dia punya ilmu kedigdayaan, ilmu kekebalan, dan sumpamanya kita membelok dari tindakan yang semestinya, kekebalan kita akan luntur. Hilang. Dan di pertempuran di Gawok, dia kena 2 peluru, satu di tangan dan satu di dada. Dan waktu dia kembali ke Kulon Progo sesudah perang selesai dan dia dikalahkan, dia merasa malu terhadap istrinya Radanayu Maduretno sebab dia akan langsung tahu bahwa sang suami Mirong membuat sesuatu yang tidak semestinya sebab dia kena luka. Baik Pak. Oke Pak, ini terakhir lagi Pak, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir adalah bagaimana tanggapan Bapak soal Kris yang kemarin baru pulang? Apakah itu asli, palsu, benarkah punya di Ponorogo? Dan bagaimana melihat sumber-sumber yang kemudian Bapak sempat sampaikan juga pada salah satu media massa nasional? Ya, memang sudah lama kita incar Kris di Ponorogo. Ya, tahun 1977, bulan Oktober, Ratu Juliana mengembalikan gambar dari Raden Saleh, mengembalikan pelana kuda dari Diponegoro, tombak Kiai Rondan, dan lain-lain. Dan Peter Pot yang menjadi direktur dari Museum Falcon Kunda mencari pada tahun 80-an. Susan Le Guin membuat skripsi pada tahun 90-an. Jadi sudah lama diincar di mana Kris Diponegoro, dan ternyata pada akhirnya ditemukan Kris. Menurut saya itu bukan Kris yang pusaka, sebab kita tahu bahwa pusaka di Ponorogo adalah Kanjeng Kiai Bondoyudo yang dimakamkan dengan jasad di Ponorogo atas kehendak di Ponorogo sendiri waktu dia dimakamkan di Kampung Melayu di Makassar pada hari Senin 8 Januari 1855. Dan dia punya 12 pusaka, tombak, cundrik, dan keris yang dibagikan antara dia punya anak sesudah. Dan Rups ditugaskan untuk membagikan. Jadi asal-usul dari keris, konon dari Diponegoro, menurut saya itu diberi sebagai salah satu tanda kepercayaan Diponegoro kepada Clarence. Colonel Clarence adalah yang ditugaskan komandan lapangan di Bagalen Timur di Kedung Kebo yang kelak menjadi Purworejo, yang ditugaskan oleh De Kock untuk menghubungi Diponegoro waktu itu sedang tiarap di areal dari Kali Cincin-Guling. Ya, menurut saya itu bukan keris pusaka Diponegoro, tapi itu satu keris yang diberi oleh Diponegoro kepada Clarence, ya. Sebagai tanda persahabatan mereka. Dan di dalam bahasa Jawa, Clarence dilafalkan leres, kaleres, ya, seorang yang jujur, yang straight, yang bisa dipercaya, ya.
Jadi dia memberi Chris ini sebagai salah satu tanda persahabatan dan tanda bahwa mereka punya sepakat. Waktu bertemu di Banyumas, di Remo Kamal pada 16 Februari 1830, Diponegoro setuju ke Magelang untuk menghadap dengan De Kock. Tapi Clarence, dia menanyakan kepada Clarence, sumpamanya tidak diperkenankan di hati negosiasi, dia bisa dengan leluasa, dengan bebas, kembali kepada Banyumas Maleh ya, lagi. Dan menurut saya itu Chris yang diberikan bukan diambil oleh De Kock waktu di Magelang, tapi Chris itu diberikan dari Diponegoro kepada Clarence. Dan kita tahu itu sebab sesudah Diponegoro ditangkap, 28 Maret 1830, Chris itu ditunjukkan kepada Sentot. Waktu itu sedang di Bantulan, di area sedikit ke timur dari Jogja dengan dia punya pasukan barisan, ya. Dan dia melihat Chris dan bilang di dalam surat yang bukti, ya seleres-leresi pun meniko kagungani pun Gusti Pangeran Aryo Diponegoro piyambak. This was a Chris which dia punya, ya. Punya, ya? Dan asmani pun Kanjeng Kiai Nogosiluman, ya, dan itu nama, ya, yang diberi. Nama, ya, okay. Ya, yang diberi oleh Sentot, ya. Apakah diberi oleh Diponegoro? Sebab itu Chris bukan Nogosiluman, tapi Nogosostro dan Nogorojo, ya, Nogorojo, ya. Dan kedua adalah apa yang sudah disaksikan oleh Mas Boni sendiri adalah sedikit emas yang dikujurkan, masih tempel di atas badan dari naga, dan itu sudah dideskripsikan oleh Raden Saleh waktu dia dipanggil ke kamar Van Zelsenheiden oleh Van der Kasteel pada 17 Januari 1831 untuk menyaksikan dan untuk membuat deskripsi dan untuk membuat salah satu pembuktian atau proses verbal mengenai Chris, ya. Dan dia bilang di atas sekujur di atas badan kita masih bisa lihat sedikit dari emas yang dulu dikujur semua badan, ya. Jadi Chris yang muncul dengan dua bukti itu, dan mungkin ada bukti ketiga waktu itu dikirim ke Philadelphia untuk merayakan 100 tahun kemerdekaan Amerika pada tahun 1876. Mungkin tiga bukti ini membuktikan bahwa ini salah satu Chris, kepunyaan Diponegoro, bukan pusaka agung, bukan pusaka yang sangat langka, tapi ada semacam sejarah intim yang sebenarnya mentrenyukan, menggugur hati. Ya, itulah adalah salah satu ketamanan dan satu pengkhianatan. Dan pengkhianatan juga dimunculkan oleh Raden Saleh dalam gambar yang tersohor dari Diponegoro ditangkap di Magelang, sebab Clarence dimunculkan di tengah-tengah gambar. Walaupun dia tidak muncul waktu pada hari Minggu 28 Maret 1830, Diponegoro ditangkap di Magelang. Dan dia dimunculkan sebagai seorang Judas Iskariot, ya, waktu di tengah-tengah gambar dari Raden Saleh. Oke. Baik, Pak Peter Carey, terima kasih sudah berbagi ilmu pengetahuan, berbagi pengalaman bersama kami, bersama teman-teman semua. Dan Bapak juga perlu tahu yang menonton ini banyak sebagian teman-teman kita itu anak-anak sekolah SMA yang dapat tugas dari gurunya untuk mendengarkan pemaparan Bapak, jangan mereka ingin sekali mendengarkan bagaimana sebetulnya kehidupannya Pangeran Diponegoro ini langsung dari Bapak yang banyak sekali meneliti sumber-sumber dan juga menghabiskan waktu yang banyak dalam hidup Bapak untuk meneliti kehidupan Pangeran Diponegoro. Baik teman-teman semua, mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan teknis.
namun pada akhir diskusi ini, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya untuk Pak Peter Carey, sejarawan ya, yang menulis kehidupan Pangeran Diponegoro. Bukunya bisa dibeli, dibaca di perpustakaan. Kalau sekarang belum bisa pergi ke toko buku karena kita harus tetap di rumah ya untuk menghindari virus COVID, maka teman-teman bisa browsing, mencari cerita tentang Diponegoro, atau yang terpenting adalah berkunjung ke website www.historia.id untuk mencari juga banyak cerita tentang Pangeran Diponegoro di website historia.id. Juga jangan lupa untuk share artikelnya, kemudian follow Instagram, Twitter, Facebook dari historia.id, dan diskusi ini nanti akan direkam dan kemudian kami akan share lagi di YouTube historia.id. Dan apabila teman-teman melihat rekaman dan siaran dari dialog sejarah ini di YouTube, jangan lupa untuk mengklik like dan subscribe di akun YouTube-nya Historia, sehingga teman-teman masih bisa tetap melihat obrolan dialog sejarah dengan Pak Peter Carey ini di YouTube. Demikian teman-teman, Pak Peter Carey mungkin say bye-bye sama semua dengan pesan tetap di rumah. Ya, saya punya pesan dua. Tetap di rumah, dan kalau tetap di rumah bisa download Babat Diponegoro versi solo gratis oleh website dari Malaysian Branch Rolesic Society, dan saya punya 70 artikel dan presentasi di academia.edu. Jadi jangan merasa harus ke toko buku, sebab mungkin ada 4.000 halaman yang secara gratis bisa di-download. Nah, jadi teman-teman dengar tadi bisa ikut mendownload artikelnya Pak Peter Carey di Academia. Di situ bisa dicari, ya, bisa dicari artikel-artikel karya Pak Peter Carey tentang Diponegoro dan pada umumnya sejarah Jawa. Terima kasih sekali lagi, tetap di rumah, tetap sehat, jaga kesehatan, dan salam sehat untuk semua, salam Historia. Sampai jumpa pada dialog sejarah minggu depan. Terima kasih.